Assalamualaikum Ibu Adinda. Bagaimana kabarnya nih sore hari ini? Waalaikumsalam Ibu Devi, alhamdulillah baik. Iya, Ibu Adinda, terima kasih ya atas waktunya untuk kesempatan coaching kita kali ini. Nah, ngomong-ngomong nih, bagaimana ya saya boleh tahu bagaimana perasaan Bu Adinda hari ini ya? Perasaan saya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, Bu. Saya merasa sedikit risau, galau dan gelisah nih hari ini. Maka dari itu saya mengajak Ibu untuk ketemu pada hari ini. Wah, banyak sekali ya Bu, perasaannya sepertinya sangat berkecamuk ini. Ada risau, ada galau, ada gelisah. Nah, kalau boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini ya, Bu? Iya Bu, banyak sekali nih perasaan saya hari ini yang campur aduk, makanya saya butuh di coaching sama Ibu. Nah, hari ini saya ingin dapat pencerahan nih Bu, dari coaching kita pada hari ini. Oke, siap Ibu. Mudah-mudahan nanti sesi coaching kita kali ini bisa memberikan pencerahan pada Ibu Adinda ya, Ibu. Nah, Ibu Adinda, sebelum kita bicara lebih jauh nih, dari pembicaraan yang kita lakukan saat ini, kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu Adinda dapatkan ya? Saya ingin mendapatkan ide nih Bu, dari dalam kegiatan bermain di kelas. Tapi kok saya aja bingung mau apa yang saya lakukan, karena masih buntu Bu ini, apa bingung saya mau buat apa, begitu Bu Devi. Makanya saya butuh sekali nih di coaching. Oke, baik Ibu. Jadi kondisi Ibu ini sekarang lagi buntu nih dalam mencari ide dalam kegiatan main di kelas. Itu seperti apa ya? Nah, Mhm. kalau boleh tahu, nih, boleh Ibu ceritakan bagaimana ya biasanya nih kegiatan main Ibu Adinda di kelas itu seperti apa biasanya? Kok sampai buntu nih? Berarti sebelumnya udah ada tuh kegiatan di kelas Bu Adinda tuh. Boleh diceritakan seperti apa biasanya yang Ibu Adinda lakukan? Begini Bu, saya kan sudah kurang lebih nih 5 tahun mengajar di daerah terpencil. Ya, Sehingga, awalnya semuanya berjalan dengan baik, Bu. Anak antusias dalam pembelajaran, dalam kegiatan bermain, ketika kita memberi arahan kegiatan bermain, anak tuh sudah antusias bahkan sebelum melakukan hal tersebut. Tapi sekarang anak itu merasa seperti bosan karena setiap diberi kegiatan bermain, anak menjadi tidak antusias, Bu. Malah lebih senang untuk bercerita dengan teman-temannya daripada melakukan kegiatan bermain. Kemudian anak itu lebih suka untuk bermain-main, bercanda dengan temannya daripada melakukan kegiatan bermain. Padahal kan di taman kanak-kanak kegiatan bermain itu suatu pembelajaran untuk anak, sehingga saya bingung Bu, bagaimana yang harus saya lakukan di kelas saya. oh begitu Bu. Nah, Ibu melihat anak ini bosan itu memang dari anak atau memang apa kriteria Ibu melihat kalau anak ini bosan tuh dari mana dulu? Dia tidak mau melakukan permainan yang Ibu berikan atau memang sekarang memang dia tidak tidak mau fokus lagi dalam kegiatan main itu? Sebelumnya kan Bu, setiap kita melihat anak kan kita asesmen tuh, anak itu minatnya kemana. Ada anak yang mau di audio, ada di visual dan kinestetik. Biasanya saya membagi kegiatan itu berdasarkan kriteria anak-anak tersebut. Nah, setelah saya udah sesuaikan pembelajaran dengan kriteria anak, tapi anak tuh masih pasif, kurang aktif Bu dalam pembelajaran. Mungkin karena mereka bosan kali ya Bu ya. Oke. Baik Ibu Adinda, dari penjelasan Ibu tadi, apakah bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan sebelum-sebelumnya yang Ibu rasa itu anak tidak bosan dengan kegiatan main yang Ibu lakukan?
Sebelum-sebelumnya sih Bu, kegiatan yang saya lakukan seperti biasanya, anak juga tidak bosan. Akan tetapi, anak pernah lebih antusias di saat saya membawa mereka itu belajar di outdoor. Ketika saya mengajak mereka uh, ke alam terbuka Bu, di alam sekitar lingkungan sekolah. Kebetulan sekolah saya itu kan di pulau Bu. Jadi saya membawa mereka belajar ke tepi pantai dan mencari media pembelajaran sendiri. Lalu kami melakukan pembelajaran itu melalui media-media yang mereka temuin yang ada di lingkungan alam sekitar sekolah tersebut, Bu. Contohnya, anak itu ada yang mendapatkan botol bekas, ada yang mendapatkan kerang-kerangan, batu, siput, begitu. Lalu kami kumpulkan, kemudian anak dapat bercerita tentang media-media yang mereka dapatkan, kemudian kami bisa dapat berhitung dengan batu. Jadi memang antusias dan keaktifan anak itu sangat-sangat meningkat waktu saya mengajak anak belajar di outdoor tersebut, Bu Devi. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada kegiatan-kegiatan yang membuat anak tidak bosan, itu ada tadi kegiatan outdoor, media langsung yang ditemui di pinggir pantai, dan anak-anak melakukan sendiri kegiatan tersebut. Kira-kira nih, selain kegiatan tersebut, ada nggak hal lain atau kegiatan lain yang Ibu rasa nih yang bisa dilakukan sehingga anak itu tidak bosan atau kembali aktif dalam kegiatan main Ibu? Nah, ternyata ada juga Bu nih. Peserta didik saya tuh senang sekali menonton video pembelajaran yang sesuai dengan tema. Karena kan Bu, terkadang kita sebagai guru TK tuh memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, ketika mereka diputar tuh tayangan video pembelajaran, mereka tuh jauh lebih antusias karena di situ ada gambarnya, terus ada musiknya juga, terus pengetahuannya itu disampaikan lebih komplit dan konkret ya Bu. Jadi mereka itu sangat antusias dan fokus. Itu saja sih Bu, memang mereka tuh antusiasnya di saat saya memutarkan video pembelajaran. Nah, tadi kan saya sudah menangkap nih dari pembicaraan Ibu Adinda bahwa tadi ada kegiatannya outdoor, menggunakan anak memilih langsung media yang ditemui di sekitar, habis itu menonton video. Nah, apakah kegiatan ini berhasil menurut Ibu dalam meningkatkan antusias anak dalam pembelajaran di kelas? Berhasil Bu, tapi itu Bu, dia tuh tidak ditingkatkan di dalam kelas, tapi memang di outdoor, dan itu memang sangat berhasil metode itu saya lakukan ke peserta didik, karena peserta didik tuh sangat antusias sekali, bahkan mereka tuh tidak terasa kalau lagi belajar seperti itu Bu. Waktu saya ajak mereka untuk, ayo nak kita baca doa dulu, mau makan. Mereka malah tidak mau makan karena asik sendiri dalam kegiatan bermain tersebut, Ibu Devi. Baik. Jadi jadi menurut Ibu nih, apakah dengan mengajak anak kegiatan outdoor itu akan selalu dapat meningkatkan fokus anak dalam belajar? Saya rasa iya Bu, karena anak senang belajar di luar, tidak bosan. Mungkin waktu belajar di kelas, anak merasa bosan karena ruangan itu-itu saja yang dilihatnya ya Bu ya. Nah, baik Ibu Adinda. Jadi saya dengan kegiatan tadi berarti Ibu bisa melakukan. Jadi kan Ibu Adinda, menurut Ibu dalam kegiatan yang Ibu bilang tadi berhasil untuk meningkatkan fokus, apakah itu bisa dipakai lagi untuk kondisi saat-saat sekarang ini, Bu? Saya rasa bisa ya Bu, itu menjadi solusi bagi saya untuk dapat menarik minat anak dalam pembelajaran sehingga anak tidak bosan atau pasif lagi dalam pembelajaran.
Oke, nah Ibu Adinda, nah nih sejauh kita melakukan percakapan ini, pencerahan apa kira-kira yang Bu Adinda dapatkan? Nah, berarti Bu, saya harus mengupgrade metode pembelajaran saya yang dari hanya belajar di indoor menjadi pembelajaran di outdoor. Lalu, saya harus memperbanyak sebelum kegiatan bermain, saya harus menyediakan video pembelajaran bagi anak sehingga anak sudah tahu nih poin-poin apa saja yang dipelajari hari ini sesuai dengan tema, sesuai dengan topik dan subtopik yang akan dipelajari. Hmm. Baik, dah dari yang Ibu telah utarakan tadi, nih sekarang apa ya rencana rencana Ibu ke depannya ini dalam proses perbaikan, kalau boleh tahu? Pertama saya harus mencari referensi pembelajaran alam yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah saya, Bu. Lalu saya mencari referensi juga di YouTube, lalu mencari video pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk peserta didik. Kemudian saya harus membuat ice breaking yang sesuai dengan anak usia dini dan ice breaking yang terbaru lah Bu, intinya ya jangan itu aja sehingga kan mungkin anak itu sudah bosan dengan ice breaking kami yang lama. Anak juga memerlukan hal-hal yang baru, salah satunya juga ice breaking tadi Bu. Oke, dari yang Ibu Adinda bilang tadi itu kan banyak tuh. Nah, Ibu Adinda mau mulainya dari mana dulu? Mau mulainya dari tahap yang mana? Yang pertama kali saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah saya, Bu. Karena harus menyesuaikan dengan modul ajar, karakteristik sekolah, dan harus berkolaborasi juga dengan orang tua murid kan, Bu. Karena belum tentu orang tua murid juga mau anaknya tuh sering dibawa untuk pembelajaran di luar kelas. Lalu yang kedua, saya harus mengupgrade metode pembelajaran saya. Nah, yang termasuk di dalamnya adalah merubah modul ajar saya, kemudian mencari sumber-sumber atau referensi, dan membuat ice breaking terbaru. Begitu Bu Devi. Nah, Ibu Adinda, tadi saya kan ada tuh Ibu mengajak berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Kira-kira Bu, adakah pihak-pihak lain yang menurut Ibu nih bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu saat ini nih dalam membuat kegiatan main yang membuat anak itu betul-betul antusias. Nah, kira-kira ada nggak Bu? Iya Bu. Jadi hampir tertinggal ya Bu Devi ya. Jadi setelah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya harus berkolaborasi juga dengan teman sejawat saya, terutama dengan guru kelas saya Bu, biar sejalan dalam membuat modul ajar dan pembelajaran di kelas. Oke, berarti Ibu tadi adanya kolaborasi ya Bu ya di semua pihak ya. Nah, ada nggak hal-hal lain yang akan Ibu Adinda lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru nih dalam kegiatan main yang mau Ibu rencanakan? Hal-hal lain yang saya lakukan untuk menemukan ide tuh Bu, salah satunya mungkin nggak mungkin sih. Salah satunya memang harus berkolaborasi atau mencari referensi kepada teman sejawat saya yang lainnya, yang lebih berpengalaman mengajar daripada saya, seperti guru-guru senior di sekolah lain. Jadi kan Bu, kami guru TK itu mempunyai komunitas KKG, di situ banyak sekali guru-guru TK, jadi saya harus berkonsultasi juga kepada guru-guru lain agar menambah ilmu saya, jadi referensi saya pun juga meningkat. Begitu Ibu Devi. Oke, baik. Nah, dari yang Ibu jelaskan, dari yang sudah kita dapatkan tadi nih Bu, sekarang ini target yang Ibu rencanakan ini bisanya kapan ini terlaksana dulu? Dari susunan banyak sekali yang mau saya kerjakan, sekitar 2 minggu nih Bu.
targetnya selesai. Oke, 2 minggu ya Bu Adinda ya? Iya Bu Nah, Devi. itu Ibu melihatnya berhasil tuh dari mana dulu? Coba kita. Berhasil tidaknya yang pertama kali itu Bu dari penilaian anak. Jadi kan setiap kegiatan tuh kita melakukan penilaian dari hasil karya, catatan anekdot, portofolio dan yang lain. Jadi dalam pembelajaran 1 minggu itu kita pasti sudah punya progres perkembangan anak. Nah, kita lihat dari situ, terus tidak lupa juga kita harus refleksi pembelajaran yang sebelumnya, apa yang kurang dan tidak dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Terus kembali lagi berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat hal terbaik atau memodifikasi lagi ya Bu. Kan kita terus belajar nih Bu, belajar menjadi yang terbaik. Ya, baik sekali Bu Devi. Adinda. Ya, biar kita tahu nih Bu, nah, biar kita tahu nih progresnya Ibu nanti bagaimana itu apa yang Ibu lakukan? Hmm, Sepertinya kita akan berjumpa lagi ya Bu dalam 2 minggu ke depan untuk saya Oke, laporkan nih progres saya yang telah saya lakukan dengan Bu Devi. Jadi kan saya bisa baik. coaching lagi nih sama Bu Devi. Iya, iya. Oke, baik Bu. Nah, jadi nanti setelah Ibu melakukan eh, perubahan, nanti kita bertemu lagi ya Bu untuk coaching tahap selanjutnya untuk melihat progres dari perubahan dari yang telah Ibu lakukan dari masalah yang Ibu hadapi saat ini ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Devi, benar-benar mendapat pencerahan pada hari ini. Iya, sama-sama Ibu Adinda. Sampai bertemu lagi ya Bu Adinda. Terima kasih juga sudah uh, mempercayakan saya untuk melakukan coaching kepada Ibu. Uh, Selamat bertemu kembali nanti 2 minggu lagi ya Bu Adinda ya. Iya, Semangat terima Ibu Adinda. kasih Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Adinda. Hai Bu Devi, Assalamualaikum. Hai Ibu Adinda. Waalaikumsalam Bu. Wah, kenapa nih Bu Devi? Kelihatannya kok gelisah sekali hari ini. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya merasa sangat gelisah melihat anak-anak saya Bu di kelas. Begitu, patut. Nampak kelihatan dari wajahnya sangat gelisah. Apalagi mau sampai Iya ke Bu, ya, ya kan? kelihatan ya Bu ya. Iya Bu Devi. Itulah Bu. Nah, jadi ada apa nih? Kok tiba-tiba ingin bertemu dengan saya, Ibu Devi? Iya Bu, saya menghubungi Bu, saya mau minta di coaching Bu untuk Oh, permasalahan yang saya hadapi. oke, siap. Baik, Bu Devi. Mudah-mudahan dapat pencerahan ya setelah nanti coaching. Amin, terima kasih Bu. Nah, Bu Devi, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Devi dapatkan? Saya berharap dari pembicaraan saya kali ini, saya bisa mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi, yaitu di mana anak-anak saya sekarang kurang fokus Bu ketika saya menjelaskan ataupun mengungkapkan mengenai kegiatan main yang akan dilakukan, apalagi untuk penjelasan topik dan subtopik, Bu. Begitu. Kira-kira Ibu Devi bisa mendeskripsikan lebih jauh solusi-solusi yang bagaimana yang Ibu maksudkan tadi ya Bu Devi? Iya kan Bu, biasanya sebelum-sebelumnya nih Bu, ini kan udah mau menjelang minggu terakhir bagi rapor atau semester terakhir, seminggu terakhir dari semester 1 ya kan Bu. Iya. Jadi kan
pada awal-awal semester itu anak-anak antusias Bu dengan apa yang saya bicarakan atau penjelasan topik dan subtopik yang saya jelaskan. Semua anak-anak melihat Bu apa yang saya bicarakan. Maksudnya feedbacknya enak Bu. Jadi anak-anak itu tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia tetap fokus. Ada feedback balik lah, misalnya saya bertanya, anak menjawab. Tapi akhir-akhir ini Bu, saya bicara misalnya melakukan tanya jawab, tapi hanya sebagian anak yang fokus, sisanya tuh asik main pegang tangannya sendiri, asik cokeh-cokeh kawannya, asik entah itu pegangin kawan, entah itu nanti cuel pipi kawan. Jadi saya bilang asik panggil nama anak-anak tuh aja. Nah ini rata-rata anak laki-laki ya kan Bu. Jadi saya bilang, hai sayang. Jadi untuk mengembalikan fokus anak itu saya sering memanggil jadinya Bu sekarang. Padahal biasanya enggak. Cuman saya perlihatkan alat peraga ataupun media. Anak-anak ini sudah antusias. Tapi sekarang kok udah mulai kelihatan bosan ya Bu gitu. Kegiatan yang bosan itu yang bagaimana Bu yang Ibu maksud? Iya Bu, biasanya kan Bu untuk topik-topik sebelumnya misalnya saya ada topik diri sendiri gitu. Saya memang memakai bentuk media apa tuh Bu, alat peraga langsung seperti misalnya atau anak itu sendiri saya suruh berdiri di depan atau misalnya ada patung gitu Bu, patung miniatur orang yang saya pakai. Dan untuk beberapa topik biasanya Bu, saya memakai media langsung. Tapi memang akhir-akhir ini saya sering menggunakan media gambar. Atau mungkin gara-gara itu ya Bu, membuat anak-anak saya kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, jika kegiatan itu membuat anak merasa bosan dan kurang antusias seperti Ibu Devi katakan tadi, lalu kegiatan apa yang menurut Ibu Devi berhasil dilakukan kepada anak agar anak kembali fokus dan antusias kembali untuk belajar? Nah, melihat dari yang sebelum-sebelumnya Bu, anak-anak itu antusias ketika ada media langsung atau anak langsung melihat bentuk nyata seperti kayak tadi saya bilang kan Bu, saya menggunakan anak itu sendiri sebagai alat peraga ataupun miniatur orang ataupun boneka gitu kan. Nah selain itu saya juga menggunakan misalnya nih untuk topik minuman gitu. Saya membawa memang betul minumannya, anak-anak bikin langsung gitu. Jadi anak itu antusiasnya selalu wow gitu kan. Tapi memanglah saya akui akhir-akhir ini media yang saya gunakan itu lebih banyak ke media gambar kan, tidak nyata. Jadi anak-anak itu mungkin cenderung untuk melihat saja, tidak ada memegang ataupun kontak langsung dengan media. Nah selain itu Bu, anak-anak ini juga senang tuh Bu kalau dikasih kegiatan menonton. Misalnya nih menonton film, bukan film sih Bu, apa tuh video-video singkat yang berhubungan dengan topik yang diterangkan pada saat itu. Baik Bu Devi. Jadi ketika Bu Devi membawa media langsung ke anak, antusias anak itu lebih lagi ya, lebih antusias karena mereka tuh ingin mengetahui secara langsung berarti media yang Ibu bawakan. Kemudian Ibu biasanya juga melakukan kegiatan menonton video ya untuk melatih fokus anak ya. Dan mereka sangat menyenangi ya Bu Devi ya. Iya. Jadi nih sejauh ini kita Bu Devi bercerita, kira-kira sudah dapat pencerahan apa? Yang sudah saya dapatkan Bu, ini berarti saya harus kembali memberikan pembelajaran dengan menggunakan media yang nyata ataupun yang mendekati lah, tidak hanya gambar saja. Sejauh saya melihat ini ya Bu, dari pembicaraan kita, dia yang nyata atau berbentuk lah, tidak hanya gambar saja. Baik Bu Devi. Nah, jadi nih sekarang rencana Ibu untuk kedepannya bagaimana? Saya akan membuat perencanaan kembali Bu, di mana saya harus
membaca kembali perencanaan pembelajaran yang telah saya susun kemarin, di mana saya harus mengganti media dan alat peraga yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas. Saya usahakan untuk mencari media atau alat peraga yang memang betul-betul dapat menarik minat anak untuk melakukan kegiatan belajar yang saya lakukan, di mana saya menilai dari kegiatan yang awal-awal itu sangat antusias Bu, tapi akhir-akhir ini karena saya banyakkan menggunakan media gambar, jadi membuat anak saya tuh kurang antusias, dia dengan sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, banyak sekali rencananya ya Bu. Kira-kira dari rencana itu semua, Ibu mau mulai dari hal yang mana terlebih dahulu Bu Devi? Saya mungkin akan mulai dari perencanaan tadi Bu. Dari perencanaan tadi saya mencoba mencari dan membuat media ataupun alat peraga yang semenarik mungkin sehingga tidak terfokus gambar saja, jadi anak-anak kembali antusias. Nah, selanjutnya nanti bisa saya masukkan sedikit-sedikit ice breaking lagi yang lebih baru, lebih fresh pada anak-anak, di mana mungkin ice breaking yang kemarin tuh membuat anak-anak juga sudah pada tahu kan, jadi udah pada bosan. Mungkin saya harus lebih mengupgrade lagi kemampuan saya dalam membuat media dan alat peraga selanjutnya untuk memberikan ice breaking yang fresh kepada anak untuk mengembalikan fokus anak ke dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Wah, baik sekali Bu Devi. Nah, kira-kira ada hal-hal lain yang harus Ibu lakukan untuk menemukan solusi-solusi atau ide-ide baru yang lebih fresh lagi untuk anak didik? Mungkin di sini kan Bu, karena saya di kelas berdua, mungkin saya akan meminta bantuan dan solusi atau meningkatkan kerjasama lagi dengan rekan sejawat saya, bagaimana dalam pembuatan media atau alat peraga dalam pembelajaran ini. Mungkin saya akan meningkatkan kerjasama dengan rekan sejawat saya di kelas. Baik sekali Bu Devi. Jadi sekarang targetnya, kira-kira Ibu Devi punya targetnya kapan ini selesai untuk merancang itu semua? Saya maunya sih secepatnya ya Bu, misalnya nih dalam 1 minggu inilah selesai, karena kan kalau lama-lama kasihan anak-anak dan juga pun saya kadang-kadang kelewatan emosi jadinya Bu, melihat anak-anak kurang fokus. Jadi secepatnya lebih baik karena dengan perubahan yang cepat itu akan membuat saya kembali bisa seperti dulu normal, anak-anak fokus, saya pun juga senang. Kalau sekarang ini saya merasa sedikit gelisah dan sedih karena keadaan ini, Bu. Oke, berarti targetnya Ibu Devi itu selama 1 minggu ini selesai untuk membuat rencana Ini pembelajaran yang baru agar antusias anak itu kembali sepenuhnya seperti di awal pembelajaran. Nah, kira-kira nih untuk mengetahui 1 minggu ada atau tidak progresnya dalam rencana Ibu Devi, kita harus bagaimana? Mungkin nanti Bu, dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, dengan penilaian yang saya lakukan, terus saya melakukan refleksi, nanti dari refleksi itu mungkin saya bisa menilai apakah ada perubahan yang terjadi setelah saya melakukan perbaikan-perbaikan dalam uh, uh, dalam pembuatan media atau penggunaan alat peraga di kelas, sehingga nanti saya bisa kita bertemu lagi untuk melakukan sesi coaching lagi Bu untuk kedepannya terhadap kemajuan ataupun hasil progres dari perubahan yang telah saya lakukan. Baik Bu Devi, berarti kita janjian lagi ya 1 minggu ke depan untuk mengetahui progres perkembangan peserta didiknya Ibu Devi. Nah, baik Ibu, terima kasih ya Bu Dinda. Terima Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk sesi coaching kali ini. Saya merasa tercerahkan dan menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Iya, terima kasih kembali Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.